Sejak dulu, mereka yang membawa panggilan khusus berjalan dengan cara yang berbeda. Dunia melihat mereka, tetapi tidak selalu memahami mereka. Jika Anda merasa beberapa orang memandang Anda dengan cara yang berbeda, bahwa ada campuran rasa ingin tahu dan ketidaknyamanan di sekitar Anda, itu bukan kebetulan. Mereka tahu, menjadi yang dipilih tidak berarti lebih baik dari siapapun. Itu berarti Anda telah dipisahkan, ditandai oleh tujuan yang hanya sedikit yang memahaminya. Dan perbedaan ini tidak luput dari perhatian. Kehadiran Anda memberikan dampak. Beberapa orang merasa hormat dan kagum. Yang lain bereaksi dengan iri hati, penolakan, atau bahkan pengucilan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang mendekati Anda tanpa bisa menjelaskan mengapa, bahwa mereka mencari saran dari Anda, bahwa mereka merasa aman di dekat Anda? Di saat yang sama, pernahkah Anda melihat ada yang menghindari Anda, menunjukkan ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan, atau seolah ingin merendahkan Anda tanpa alasan? Ini terjadi karena cahaya Anda mengungkapkan apa yang banyak orang coba sembunyikan. Orang yang dipilih tidak perlu banyak bicara untuk diperhatikan. Energi yang mereka bawa berbicara sendiri. Beberapa orang ingin berada di dekat Anda untuk menyerap sedikit dari esensi itu. Yang lain merasa terancam karena kehadiran Anda memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Dalam video ini, saya akan menunjukkan 7 bukti bahwa orang-orang tahu Anda adalah orang yang dipilih. Situasi-situasi ini mungkin pernah terjadi pada Anda tanpa Anda menyadari makna sebenarnya di baliknya. Tetapi setelah hari ini, Anda akan memahami apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana menghadapinya. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena apa yang akan Anda pelajari di sini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memandang perjalanan Anda. Dan sebelum kita mulai, sebuah peringatan. Saluran ini bukan untuk semua orang. Di sini, kami berbicara kepada orang-orang yang dipilih. Mereka yang merasa perjalanan mereka berbeda. Jika Anda merasa terhubung dengan pesan ini, berlanggananlah ke saluran ini. Anda tidak sendirian. Di sini, Anda akan menemukan jawaban yang belum pernah diberikan orang lain kepada Anda. Sekarang, mari kita mulai. Bukti pertama. Mereka merasa antipati yang tak bisa dijelaskan. Pria atau wanita yang dipilih menyadari sepanjang hidup bahwa beberapa orang tidak menyukai mereka tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman, namun tetap ada pandangan sinis, reaksi dingin, dan bahkan permusuhan terselubung. Penolakan ini bisa muncul di antara kenalan, rekan kerja, atau bahkan dalam keluarga sendiri. Seringkali, ini memunculkan pertanyaan. Orang yang dipilih mencoba memahami apakah mereka melakukan sesuatu yang salah, apakah cara mereka mengganggu orang lain, atau apakah mereka harus berubah agar lebih diterima. Tetapi kebenarannya adalah antipati ini tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan, melainkan dengan siapa mereka. Energi, kehadiran, dan esensi mereka memicu reaksi pada orang-orang di sekitar mereka. Mereka yang tidak mengenal diri sendiri, yang hidup dalam kebohongan atau ketakutan, merasa tidak nyaman di dekat seseorang yang membawa cahaya dan keaslian. Orang yang dipilih tidak perlu mengatakan apapun agar ini terjadi. Kehadiran mereka saja menerangi apa yang orang lain coba sembunyikan. Dan ini bisa terasa tak tertahankan bagi mereka yang belum ingin melihat kebenaran mereka sendiri. Beberapa orang akan ingin menjauh tanpa alasan, menghindari percakapan, atau bahkan mencoba merendahkan Anda, agar mereka tidak merasa inferior. Perilaku ini berasal dari rasa tidak aman. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk eksis. Yang lain akan menciptakan cerita, menyebut Anda sombong, sulit, atau terlalu berbeda. Ini adalah cara untuk membenarkan ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Bagi mereka, lebih mudah mengkritik daripada mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang menantang mereka. Orang yang dipilih tidak perlu khawatir tentang penolakan ini. Itu adalah bagian dari perjalanan. Mereka yang tidak bisa berada di dekat Anda tanpa merasa tidak nyaman hanya belum siap untuk kehadiran Anda, alih-alih mencoba berubah untuk diterima.
Terimalah bahwa cahaya Anda tidak akan disambut oleh semua orang. Mereka yang perlu berada di sisi Anda akan tetap tinggal. Mereka yang tidak bisa menangani energi Anda akan menjauh dengan sendirinya. Dan itu sangat baik. Bukti kedua, tatapan tetap dan berkepanjangan. Orang yang dipilih tidak luput dari perhatian. Mereka bisa memasuki ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata, namun tetap menarik perhatian di mana saja, baik di jalan, di tempat kerja, atau dalam pertemuan santai. Orang-orang seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa mencoba menyembunyikannya, yang lain menatap secara terbuka. Tetapi faktanya adalah mereka merasakan kehadiran Anda, bahkan sebelum mereka memahaminya. Tatapan berkepanjangan ini bisa terasa tidak nyaman, terutama jika datang dari orang asing. Perasaan selalu diamati bisa memunculkan keraguan. Mengapa mereka memandang saya seperti itu? Tetapi perhatian ini bukan tentang penampilan atau pakaian yang Anda kenakan. Yang menarik perhatian adalah energi Anda, kekuatan tak terlihat yang Anda bawa. Beberapa orang memandang dengan hormat dan kagum. Mereka merasakan keaslian dan kehadiran kuat Anda, meskipun mereka tidak bisa menjelaskannya. Yang lain mengamati dengan rasa ingin tahu, mencoba memecahkan apa yang membuat Anda berbeda. Dan ada pula yang menatap dengan ketidaknyamanan, karena cahaya Anda memperlihatkan ketidakamanan dan kebenaran yang mereka lebih suka tidak lihat. Magnetisme ini bukan sesuatu yang bisa Anda matikan. Kehadiran Anda memberikan dampak karena orang yang dipilih membawa getaran yang tinggi, sementara banyak orang hidup dengan penampilan dan keserampangan. Anda bergerak dengan tujuan, membawa kebenaran dalam pandangan dan keteguhan dalam sikap Anda. Ini membuat orang memperhatikan, meskipun mereka tidak tahu persis mengapa fenomena ini terjadi di mana saja. Bisa jadi orang asing di kereta yang tidak bisa melepaskan pandangannya dari Anda, rekan kerja yang selalu mengamati gerakan Anda, atau bahkan anggota keluarga yang tampak tertarik dengan cara Anda. Mereka merasakan bahwa Anda tidak cocok dengan standar umum. Tatapan tetap adalah reaksi alami terhadap sesuatu yang unik. Orang yang dipilih tidak menyesuaikan diri untuk diterima. Mereka hanya menjadi diri mereka. Dan keaslian ini menarik perhatian, baik secara positif maupun menantang. Jika Anda merasa selalu diamati, jangan terganggu. Lihatlah itu sebagai cerminan dari dampak kehadiran Anda. Jangan mencoba bersembunyi atau meredupkan diri untuk menghindari tatapan apa yang Anda bawa istimewa, dan dunia memperhatikannya. Bukti ketiga, orang-orang mencoba meniru Anda. Orang yang dipilih tidak perlu berusaha keras untuk menjadi panutan. Kehadiran mereka saja sudah menarik perhatian. Mereka membawa esensi yang unik, cara memandang hidup yang tidak sesuai dengan standar. Dan itulah mengapa banyak orang, bahkan tanpa menyadarinya, mulai menyerap cara mereka bertindak, berbicara, dan berpikir. Awalnya, ini mungkin tampak halus. Anda memperhatikan seseorang mulai menggunakan ungkapan Anda, mengadopsi kebiasaan Anda, atau bahkan tertarik pada hal-hal yang Anda sukai. Tetapi seiring waktu, peniruan ini menjadi jelas. Apa yang awalnya tampak seperti kebetulan, ternyata adalah upaya untuk meniru apa yang membuat Anda begitu autentik. Peniruan ini terjadi karena keaslian orang yang dipilih sangat langka, sementara banyak orang berusaha menyesuaikan diri, khawatir dengan opini orang lain. Anda berjalan tanpa takut menjadi diri sejati. Kebebasan untuk menjadi diri ini mengganggu sekaligus memukau mereka yang belum menemukan identitas mereka sendiri. Mereka mencari dalam energi Anda model untuk diikuti. Tidak semua peniruan dilakukan secara sadar. Beberapa orang merasa bahwa berada di dekat Anda mengubah mereka, bahwa pandangan hidup Anda menginspirasikan mereka. Mereka mulai mengubah perilaku kecil tanpa menyadarinya, dipengaruhi oleh kekuatan dan keyakinan Anda. Namun, ada juga yang mencoba mengambil esensi Anda tanpa benar-benar memahami makna di baliknya. Peniruan bisa terjadi dalam berbagai cara. Beberapa mencoba berpakaian seperti Anda, mengadopsi gaya Anda, menggunakan ungkapan Anda, atau mengunjungi tempat yang sama. Yang lain mencoba membentuk kepribadian mereka agar tampak lebih percaya diri, terpusat, dan kuat.
tanpa memahami bahwa kekuatan Anda tidak berasal dari penampilan, melainkan dari kebenaran batin Anda. Perilaku ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah Anda sedang dimanfaatkan? Apakah orang-orang berada di sisi Anda? Karena siapa Anda sebenarnya, atau hanya untuk menyerap energi Anda? Tetapi penting untuk diingat bahwa tidak ada yang bisa mencuri apa yang sejati. Esensi Anda tidak bisa disalin karena itu bukan sekumpulan perilaku, melainkan cerminan dari perjalanan Anda, pandangan hidup Anda, kebijaksanaan Anda. Kejelasan Anda tidak bisa direproduksi oleh seseorang yang belum menempuh jalan yang sama. Bahkan jika seseorang mencoba meniru setiap detail cara Anda, mereka tidak akan pernah bisa membawa kebenaran yang ada dalam diri Anda. Keaslian bukanlah topeng yang bisa dipakai. Itu lahir dari pengalaman, dari koneksi dengan esensi Anda, dari keberanian untuk menjadi diri sejati. Jika Anda memperhatikan bahwa banyak orang di sekitar Anda mencoba meniru Anda, jangan khawatir. Ini hanya cerminan dari dampak yang Anda miliki. Apa yang Anda bawa dalam diri Anda begitu kuat sehingga menginspirasi perubahan, bahkan tanpa sengaja. Tetapi, jangan biarkan peniruan ini membatasi Anda atau membuat Anda mempertanyakan keaslian Anda. Orang yang dipilih sejati tidak perlu meniru siapapun karena mereka sudah membawa dalam diri mereka segala yang mereka butuhkan. Mereka tidak menyesuaikan diri untuk diterima, tidak berusaha menyatu, tidak mencari persetujuan. Dan justru kebebasan ini yang menjadikan mereka panutan bagi mereka yang masih mencoba menemukan jalan mereka sendiri. Jadi, teruslah menjadi diri Anda. Biarkan mereka meniru, mencoba, memahami Anda, dan terinspirasi oleh perjalanan Anda. Tetapi, jangan pernah kehilangan diri Anda dalam proses ini. Orang yang dipilih sejati tidak meniru, mereka menginspirasi. Bukti keempat, kebingungan dan pertanyaan tentang Anda. Orang yang dipilih membawa sesuatu yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang bisa dilihat, tetapi dirasakan. Kehadiran Anda, cara berpikir dan bertindak Anda, membangkitkan rasa ingin tahu. Orang-orang di sekitar Anda mencoba memahami apa yang membuat Anda begitu unik. Terkadang, mereka bahkan tidak bisa menjelaskan mengapa mereka begitu tertarik pada Anda. Tetapi sesuatu dalam diri mereka mengenali bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam esensi Anda. Mereka mengamati Anda dalam diam, menganalisis sikap Anda, dan mencoba memprediksi reaksi Anda. Beberapa mengajukan pertanyaan langsung, sementara yang lain hanya mengikuti langkah Anda, berharap menemukan rahasia Anda. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa tidak ada rahasia, hanya ada kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda tidak cocok dengan apa yang mereka harapkan. Dunia terbiasa dengan pola. Sejak kecil, semua orang belajar apa yang harus dilakukan, bagaimana berpikir, dan jalan mana yang harus diikuti. Tetapi orang yang dipilih tidak mengikuti aturan yang dipaksakan. Mereka mempertanyakan, tidak puas dengan jawaban yang sudah jadi. Mereka ingin memahami, ingin melampaui, dan ini membingungkan mereka yang hidup dalam mode otomatis. Seringkali, pertanyaan dimulai dengan polos. Mengapa Anda berpikir seperti itu? Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Apa yang membuat Anda begitu pasti? Dengan jalan Anda, mereka tidak memahami bagaimana seseorang bisa begitu teguh dalam keyakinannya tanpa membutuhkan persetujuan orang lain. Mereka ingin memecahkan logika di balik kemandirian Anda. Beberapa orang mengamati Anda dengan hormat, berusaha belajar dari Anda. Mereka mengagumi cara Anda memandang dunia, keaslian Anda, keberanian Anda untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tetapi yang lain merasa tidak nyaman. Mereka belum siap menghadapi seseorang yang tidak bergantung pada opini orang lain. Kejelasan Anda menantang mereka yang masih hidup penuh keraguan. Ketika mereka tidak bisa memahami Anda, beberapa orang mencoba menguji Anda. Mereka memulai debat, memprovokasi diskusi, dan mempertanyakan pilihan Anda. Bukan karena mereka benar-benar ingin memahami, tetapi karena cara hidup Anda memperlihatkan apa yang kurang dalam diri mereka. Jika Anda aman dan mereka tidak, lebih mudah mencoba mendiskreditkan Anda daripada melihat ke dalam
dan mempertanyakan diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu dan kegelisahan ini tidak hanya terjadi dalam kata-kata, Anda bisa merasakannya dalam detail kecil. Tatapan tetap, pertanyaan berulang, upaya untuk menguji Anda. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan, tetapi mereka merasakannya. Dan sensasi ini membuat mereka ingin menemukan apa yang membuat Anda begitu berbeda. Orang yang dipilih tidak terguncang oleh ini. Mereka memahami bahwa keraguan orang lain bukan masalah mereka, melainkan cerminan dari perjalanan yang perlu dijalani setiap orang. Mereka tidak perlu membenarkan diri, juga tidak perlu membuktikan apapun. Mereka hanya terus maju, teguh, dalam esensi mereka. Mereka yang siap memahami akan mendekat. Mereka yang tidak akan terus mempertanyakan dan merasa tidak nyaman. Tetapi ini tidak mengubah siapa Anda. Beberapa jiwa diciptakan untuk melihat melampaui, dan orang yang dipilih adalah salah satunya. Bukti kelima, orang-orang merasa gugup di sekitar Anda. Orang yang dipilih membawa energi yang tidak luput dari perhatian. Kehadiran mereka tidak hanya mengisi ruang, tetapi mengubah getaran di sekitar mereka. Dan beberapa orang merasakan ini secara intens. Mereka menjadi gelisah, menghindari kontak mata, tergagap, atau menunjukkan ketidaknyamanan tanpa alasan yang jelas. Anda memperhatikan bahwa saat berbicara dengan beberapa orang, mereka gelisah dengan tangan mereka, memalingkan muka, atau mencoba mengakhiri percakapan dengan cepat. Reaksi ini bukan tentang sesuatu yang Anda lakukan, tetapi tentang apa yang kehadiran Anda timbulkan dalam diri mereka. Orang yang dipilih menyampaikan keamanan, keeloson, dan keteguhan. Mereka tahu siapa mereka dan kemana mereka pergi, tetapi tidak semua orang siap menghadapi kekuatan ini. Beberapa orang merasa kecil di samping seseorang yang tidak perlu menyesuaikan diri untuk eksis. Ketidaknyamanan ini terjadi karena energi Anda menyebabkan efek mendalam. Itu membangkitkan kebenaran yang orang lain coba hindari. Mereka yang terbiasa hidup dalam ilusi, bersembunyi di balik topeng, atau menyesuaikan diri untuk menyenangkan. Merasakan guncangan saat berada di dekat seseorang yang benar-benar autentik. Introspeksi yang dipicu oleh kehadiran Anda bisa menakutkan bagi mereka yang belum belajar menghadapi diri mereka sendiri. Tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun, keteguhan dan cara Anda memposisikan diri membuat orang lain secara tidak sadar mempertanyakan ketidakamanan mereka sendiri. Seringkali, orang-orang ini tidak bisa menjelaskan alasan kegugupan mereka. Mereka hanya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Anda, sesuatu yang membuat mereka sulit bertindak secara alami. Beberapa akan ingin menjauh, yang lain akan mencoba menguji Anda, menantang opini Anda, atau mencoba menemukan kelemahan, karena itu akan membuat mereka merasa lebih nyaman. Tetapi ini tidak perlu mengkhawatirkan Anda. Orang yang dipilih tidak ada di sini untuk membuat orang lain merasa nyaman, tetapi untuk memenuhi tujuan mereka. Tidak semua orang akan bisa berjalan di sisi Anda. Tidak semua orang akan mampu menahan kehadiran Anda. Jika Anda telah memperhatikan bahwa beberapa orang bereaksi seperti ini di sekitar Anda, pahamilah bahwa ini bukan masalah Anda. Ini adalah cerminan dari dampak energi yang Anda timbulkan. Dunia membutuhkan orang-orang yang membangkitkan yang terbaik dalam diri orang lain. Bahkan jika ini awalnya menimbulkan ketidaknyamanan, dan Anda adalah salah satu dari mereka. Bukti kinam, mereka mengcari validasi Anda. Orang yang dipilih tidak perlu memaksakan diri untuk didengar. Kehadiran dan energi mereka secara alami membuat orang mempercayai penilaian mereka. Pada berbagai momen dalam hidup, Anda memperhatikan bahwa orang-orang di sekitar Anda mendatangi Anda mencari jawaban. Mereka ingin tahu pendapat Anda, meminta saran, dan seringkali mengharapkan Anda untuk mengonfirmasi bahwa mereka berada di jalan yang benar. Ini terjadi karena kejelasan pemikiran dan intuisi Anda tidak biasa. Sementara banyak orang hidup dalam kebingungan, terperangkap dalam keraguan dan ketidakamanan. Anda memiliki perspektif yang lebih luas tentang segala hal. Bahkan ketika Anda tidak memiliki semua jawaban, cara Anda memandang hidup menyampaikan keamanan. Beberapa orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukan ini. Mereka memulai percakapan santai
berbagi dilema, dan dalam hati berharap Anda akan memberikan arah yang lain lebih langsung. Bertanya apa yang akan Anda lakukan di posisi mereka, atau bahkan mengubah pikiran mereka setelah mendengar pendapat Anda. Mereka melihat dalam diri Anda sesuatu yang tidak mereka temukan pada orang lain. Seringkali ini terjadi karena Anda melihat melampaui yang dangkal. Orang yang dipilih tidak tersesat dalam gangguan, tidak membiarkan diri tertipu oleh ilusi. Mereka melihat kebenaran, bahkan ketika orang lain mencoba mengabaikannya. Dan kebenaran ini menjadi panduan bagi mereka yang belum menemukan arah mereka sendiri. Pencarian validasi ini bisa menjadi anugerah sekaligus beban. Di satu sisi, menyenangkan mengetahui bahwa kehadiran Anda berdampak positif pada orang lain. Tetapi di sisi lain, ini bisa menjadi tanggung jawab yang berat. Orang yang dipilih tidak selalu ingin atau bisa memberikan jawaban. Ada momen ketika mereka juga perlu merenung, menarik diri, dan merawat jalan mereka sendiri. Tetapi orang-orang di sekitar mereka tidak selalu memahami ini. Beberapa bahkan bisa menjadi tergantung pada pendapat Anda. Gagal membuat keputusan sendiri. Penting untuk menetapkan batasan. Panduan Anda bisa berharga. Tetapi setiap orang perlu belajar mempercayai diri mereka sendiri. Orang yang dipilih tidak ada di sini untuk memikul beban keputusan orang lain, tetapi untuk menginspirasi mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Jika Anda memperhatikan bahwa Anda terus-menerus dicari untuk saran, dorongan, dan validasi, ini adalah tanda jelas dari dampak yang Anda miliki. Tetapi ingat, misi Anda bukan untuk menjadi kompas bagi semua orang, melainkan untuk membangkitkan keberanian dalam diri orang lain untuk mengikuti perjalanan mereka sendiri. Kebijaksanaan Anda adalah anugerah, tetapi menggunakannya dengan cara yang tepat adalah yang membuat perbedaan. Tawarkan cahaya Anda, tetapi jangan izinkan orang lain memadamkan cahaya Anda. Dalam prosesnya, bukti ketujuh, obsesi dengan kegagalan Anda. Tidak semua orang yang mengikuti perjalanan Anda ingin melihat Anda berhasil, sementara beberapa orang terinspirasi oleh jalan Anda. Yang lain dengan sabun menunggu kesalahan Anda. Mereka mengamati, menganalisis, dan berharap sesuatu berjalan salah. Dan ketika Anda tersandung, seolah-olah mereka akhirnya punya alasan untuk berbicara. Orang-orang ini tidak ingin belajar dari keberhasilan Anda. Mereka tidak tertarik pada pertumbuhan Anda, melainkan pada kegagalan Anda. Mereka melebih-lebihkan kesalahan Anda, mengomentari kekurangan Anda, dan seringkali tampak menikmati melihat Anda jatuh. Orang yang dipilih membangkitkan reaksi yang kuat, cahaya Anda mengganggu. Tekad Anda menimbulkan ketidaknyamanan, keberhasilan Anda menyoroti stagnasi mereka yang kurang berani untuk bertumbuh. Alih-alih bekerja untuk berkembang, beberapa orang lebih suka menghabiskan energi mereka menunggu Anda gagal. Dan buktinya sederhana. Ketika Anda berhasil, mereka diam. Kemajuan Anda tidak menghasilkan tepuk tangan dari orang-orang ini karena kemajuan orang yang dipilih adalah pengingat betapa stagnannya mereka sendiri. Tetapi saat Anda membuat kesalahan, komentar muncul dari segala penjuru. Perilaku ini memiliki penjelasan. Jika bahkan Anda, yang memiliki roh yang kuat dan visi yang jelas, gagal, mereka merasa bisa membenarkan kegagalan mereka sendiri. Pikiran mereka adalah, jika bahkan dia tersandung, mungkin saya tidak perlu mencoba. Kesalahan Anda memberi mereka izin untuk tetap di tempat yang sama. Orang yang dipilih perlu siap untuk ini. Tidak semua orang akan bersorak untuk Anda, dan itu tidak apa-apa. Beberapa orang akan mencoba meremehkan pencapaian Anda, mendiskreditkan kemajuan Anda, dan bahkan meragukan kemampuan Anda. Tetapi ini tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti. Setiap tantangan, setiap kesalahan, setiap tersandung adalah bagian dari proses Anda. Kegagalan bukan akhir. Itu adalah pembelajaran. Sementara orang lain mengamati dan menunggu kejatuhan Anda, Anda semakin kuat. Sementara mereka mengomentari kesalahan Anda, Anda mengubahnya menjadi pelajaran yang membuat Anda semakin siap untuk apa yang akan datang. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa dengan fokus pada kegagalan Anda,
Mereka sebenarnya mengakui kehebatan Anda. Mereka yang tidak relevan tidak diamati. Mereka yang tidak berdampak tidak memicu reaksi. Jika mereka memperhatikan langkah Anda, itu karena dalam beberapa cara, kehadiran Anda memengaruhi mereka. Tantangan sejati bagi orang yang dipilih bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk mengejar misi mereka tanpa terguncang oleh opini kosong. Mereka yang memahami tujuan Anda, yang benar-benar peduli, bersorak untuk pertumbuhan Anda, dan mendukung Anda di masa sulit. Yang lain hanyalah penonton yang tidak memiliki keberanian untuk menempuh perjalanan mereka sendiri. Jika Anda merasa ada orang yang menunggu kejatuhan Anda, teruslah maju. Sementara mereka berbicara tentang tersandungan Anda terus melangkah. Sementara mereka mengamati Anda semakin kuat karena orang yang dipilih tidak diukur oleh penghakiman orang lain, tetapi oleh kekuatan untuk selalu bangkit kembali. Menjadi yang dipilih berarti menempuh jalan yang hanya sedikit yang memahami. Anda merasakan tatapan, memahami beban, ekspektasi, dan memperhatikan bagaimana kehadiran Anda memengaruhi orang lain. Sepanjang perjalanan ini, beberapa orang mendekati Anda, mengcari sesuatu dalam diri Anda, sementara yang lain mencoba merendahkan Anda, karena mereka tidak bisa menangani cahaya Anda. Di tengah semua ini, kesepian mungkin terasa seperti beban, tetapi kesepian ini bukan hukuman. Itu adalah bagian dari proses. Tuhan memisahkan mereka yang memiliki panggilan khusus, karena tidak semua orang bisa berjalan dengan langkah yang sama. Beberapa orang tertinggal, sementara yang lain berusaha mengikuti tanpa benar-benar memahami siapa Anda. Anda merasa tidak cocok di tempat-tempat tertentu, tidak lagi bisa mempertahankan percakapan dangkal, bahwa Anda perlu menjauh untuk menjaga energi Anda tetap bersih. Ini bukan kesalahan. Ini adalah persiapan. Orang yang dipilih mengalami periode isolasi karena mereka membutuhkan waktu untuk penguatan pikiran mereka, iman mereka, dan ketangguhan mereka dibentuk selama momen-momen ini. Sementara banyak orang melanjutkan tanpa mempertanyakan, Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar. Perasaan berbeda ini bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa Anda telah dipanggil untuk sesuatu di luar kebiasaan. Dunia mungkin mengamati Anda, mencoba meniru Anda, atau bahkan menolak Anda. Tetapi ini tidak boleh membuat Anda meragukan siapa Anda. Apa yang membedakan Anda adalah yang menguatkan Anda. Jalan orang yang dipilih tidak dibuat untuk kerumunan. Itu untuk mereka yang memiliki keberanian untuk berjalan, bahkan tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa pemahaman, bahkan tanpa jaminan. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari pembentukan Anda. Tidak ada yang sia-sia, baik pintu yang tertutup, jarak yang tercipta, maupun pertanyaan yang muncul. Semuanya diperlukan untuk menjadikan Anda seperti sekarang. Anda tidak perlu berubah untuk diterima, juga tidak perlu menyesuaikan diri untuk menyenangkan. Orang yang dipilih tidak menyatu, mereka memimpin. Jika pesan ini masuk akal bagi Anda, bagikan dengan mereka yang mungkin juga sedang melalui fase ini. Anda tidak sendirian. Banyak yang mengalami ini, tetapi sedikit yang memahami alasannya. Dan jika Anda ingin terus menerima konten yang berbicara langsung tentang perjalanan ini, berlanggananlah ke saluran ini. Di sini, kami berbicara tentang apa yang tidak semua orang pahami, tetapi yang dirasakan oleh orang-orang yang dipilih. Jalan Anda memiliki tujuan, dan Anda berada tepat di tempat yang seharusnya.